قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu ilmu tentang dunia atau ilmu tentang agama sesuai sunnah? Jazakumullah khairan katsira. Ini perkara yang harus dijelaskan agak lumayan panjang, tapi penting. Istilah ilmu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu agama. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilman, katakanlah olehmu Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang dengannya seseorang mengenal Allah. Kita nggak mungkin mengenal Allah kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang dengannya dia mengetahui halal dan haram, yaitu ilmu yang bersumber kepada tafsir Quran dan penjelasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Nabi kan diperintahkan untuk meminta tambahan apa? Ilmu. Ini paham Pak ya? Suatu hari Nabi di Madinah mendapati penduduk Madinah yang sedang mengawinkan kurma jantan dan kurma betina gitu ya. Itu kalau bab seperti itu disebut ilmu apa? Biologi. Ilmu dunia ya, biologi, bab pertanian. Lalu kata Nabi, gak usah dikawin-kawinkan kayak gitu. Akhirnya penduduk Madinah nggak mengawinkannya. Hancurlah korma-kormanya. Laporan lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kormanya yang hancur. Apa jawaban Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih faham tentang urusan dunia kalian. Nabi SAW tadi dalam surah Toha diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan apa? Ilmu. Tapi tentang ilmu biologi itu Nabi mengatakan antum alamu bi umuri dunyakum. Ya udah, kamu lebih paham silahkan. Kalau dalam definisi Nabi SAW ilmu dunia seperti itu termasuk definisi ilmu yang Nabi maksud, harusnya Nabi tidak mengatakan demikian. Justru didalami lagi oleh Nabi. Paham apa Pak? Paham? Ya. Jadi yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu agama. Nah, apakah pemahaman seperti itu berarti kita tidak boleh atau sia-sia mempelajari ilmu dunia seperti fisika, biologi dan yang lainnya? Jadi jangan gagal faham. Tidak demikian. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, demikian pula Ibnu Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau mengatakan ilmu dunia hukumnya itu ada dua.
Ya, di antaranya mubah atau fardu kifayah. Mubah atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya apa? Kewajiban yang jika ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur dari yang lainnya. Betul? Dan sifat fardu kifayah, orang yang melakukannya harus mewakili yang lain. Betul? Contoh ibadah fardu kifayah apa? Salat jenazah. Kalau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, gugur nggak dari yang lainnya? Gugur. Kemudian yang menunaikannya harus bisa mewakili kaum muslimin. Nggak boleh orang-orang yang tidak mewakili. Coba sekarang misalnya, salat jenazah yang melakukannya anak-anak usia 3 tahun. Mewakili atau tidak? Hah? Berarti orang-orang dewasanya berdosa atau tidak? Berdosa. Nah, sekarang pahami. Berarti menuntut ilmu dunia ini, ya, kalau ingin mendapatkan kemuliaan harus fardu kifayah. Di antara sifat fardu kifayah harus mewakili kaum muslimin. Berarti kalau dia belajar matematika harus dengan niat ingin mewakili kaum muslimin. Kalau mewakili kaum muslimin kemampuannya harus tinggi. Karena niatnya apa? Saya belajar matematika, di belakang saya kaum muslimin. Saya harus punya izzah. Berarti jangan ngasal belajar matematikanya. Bukan hanya berpikir begini, masuk kuliah jurusan matematika, nanti kalau saya lulus dari jurusan matematika akan jadi apa? Penghasilannya berapa? Bukan gitu. Kalau saya nanti menjadi sarjana fisika, nanti saya kerjanya di mana? Penghasilan per bulannya berapa? Bukan gitu. Nanti kalau saya belajar fisika, ya, saya menjadi ahli fisika, kira-kira dari ilmu ini manfaat apa yang akan didapatkan oleh kaum muslimin? Berarti kemampuannya jangan asal ijazah. Bukan asal ijazah, tapi betul-betul menjadi ahli fisika yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin, menjadi ahli biologi yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Paham gak? Nah, dengan konsep seperti inilah kenapa dulu kaum muslimin itu maju. Karena mereka niatnya belajar fisikanya, belajar biologinya, belajar kedokterannya bukan untuk kebutuhan pribadi saja, tetapi di belakang saya ada kaum muslimin, saya wakil mereka, saya duta mereka. Paham? Coba kalau sekarang mahasiswa kaum muslimin kuliah misalnya matematika, fisika, biologi dengan niat seperti itu. Wah, belajar sungguh-sungguh mereka. Ya, bukan hanya mengharapkan ijazah, nanti ijazah bisa jadi sebab saya mendapatkan pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan, punya penghasilan. Kalau sudah penghasilan, saya kawin udah. Gitu aja mikirnya. Ya, tapi berpikir apa manfaat yang akan saya berikan untuk kaum muslimin. Masya Allah. Saya masuk fakultas kedokteran. Apa manfaat yang saya berikan kepada kaum muslimin? Kayak sekarang ya, banyak dokter kandungan laki-laki. Itu gimana tuh? Dosa Pak. Ya, kalau di sini nggak ada dokter kandungan perempuan, dosa kaum muslimin yang ada di sini. Makanya, ya biarlah anak saya mudah-mudahan menjadi wakil. Mudah-mudahan menjadi duta kaum muslimin. Disekolahkan, masuk fakultas kedokteran, ambil ya spesialis kandungan. Kenapa? Agar kaum muslimah nih ketika diperiksa oleh wanita bukan laki-laki. Ini aurat perempuan diperiksa sama siapa? Laki-laki. Ya. Di mana-mana, hatta di Bandung pernah saya cari seharian sampai malam nggak ada itu dokter kandungan perempuan. Akhirnya besok lagi katanya jadwalnya 2 hari kemudian baru ada. Nggak tahu tuh kok dokter kandungan banyak laki-laki. Nah, itu fardu kifayah. Kalau di daerah ini tidak ada dokter kandungan perempuan sehingga para muslimah memeriksa ya dirinya kepada dokter laki-laki dengan membuka auratnya, dosa kaum muslimin yang ada di sini. Paham? Ya, jadi tadi mana pertanyaannya?
Yang utama adalah ilmu agama, tapi tentu juga ilmu dunia jika diniatkan sampai fardu kifayah untuk mewakili kaum muslimin dan belajarnya sungguh-sungguh karena Allah, itu pun mendapatkan apa? Pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kalau kita memberikan pinjaman karena mengharapkan agar mendapatkan hasil dari jual beli? Maksudnya mendapatkan hasil dari pinjaman itu sendiri. Ada kaidah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap pinjam meminjam uang, tapi mengharapkan manfaat dari pinjaman itu riba. Si A memberikan pinjaman uang 1 juta, tapi mengharapkan sesuatu faidah, ya misalnya agar nanti naik kendaraannya gratis atau seterusnya, itu termasuk perkara riba, tidak boleh. Makanya pinjam meminjam al-qardu itu termasuk akad tabarruat, akad yang di dalamnya tidak boleh mengandung unsur mengharapkan faidah, mengharapkan manfaat. Asli menolong orang gitu aja. Akad tabarruat, tidak boleh mengharapkan faidah.